ada yang nanya temanya apa hari ini gitu. Kemarin kita sepakat untuk ngobrolin banyak penyiar-penyiar yang takut atau bingung gitu masuk ke dunia atau ke era digital itu radio mau seperti apa gitu kan. Profesi penyiar radio itu nasibnya bagaimana gitu kan gitu. Nah, kira-kira kita akan ngomong ke sana. Jadi sebelum saya, karena giliran memang hari ini adalah kita mendengarkan suara dari teman-teman gitu, mungkin saya mau minta dari teman-teman dulu yang mungkin punya sebuah masukan apa yang sedang kita hadapi memasuki era digital ini, khususnya saat kita berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Ada yang mau mulai dulu dengan memberikan masukan? Mas Widodo kali dari Borneo. Silahkan Mas. Mas, oke. Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Siap. Mas Patrick ini saya ketemu Mas Patrick kalau nggak salah waktu masih Mas Patrick di Bali ya. Oh, sempat ya. Sempat. Saya dulu ya. Terus kerjaan saya memang suka jalan-jalan, jadi suka ke teman-teman. Nah, saya ini bentuknya terakhir saya menghandle satu radio yang memang saya miliki itu terakhir tahun 2015. Kebetulan saya baca tren ke depan bahwa era digital ini makin merasuk dengan teknologinya luar biasa. Saya belum sampai membaca bahwa ada AI, ada semacam. Paling tidak kalau membaca buku Prof. Renal Ghazali tentang disruption, radio adalah salah satu hal yang terimbas oleh disruption itu. Bukannya saya ketakutan terus saya mau gimana, tapi eranya beda. Terus kemudian radio itu saya miliki tidak ada sendiri. Saya miliki ada 3 orang, jadi saya awalnya itu berkeinginan radio saya itu saya bentuk sebagai news radio, karena news radio itu sampai kapanpun tetap diinginkan. Tapi beberapa founder dan pemilik dari radio itu tidak setuju, akhirnya memutuskan untuk dialih kepemilikan ke tempat yang lain. Nah, akhirnya saya mundur. Kebetulan di waktu yang bersamaan saya terpilih sebagai anggota komisioner Komisi Penyiaran Daerah di Kalimantan Barat. Tapi ya itu, orang radio tetap orang radio. Jadi tetap hanya kalau dalam bahasa ini tetap utrek gitu, tetap ada sesuatu yang bisa diusahakan sebagai orang radio. Karena saya sendiri ya, Mas ya? Iya, pada saat di radio saya kan memberdayakan radio itu seluas-luasnya. Pada tahun 2005 radio itu saya bentuk ya. Saya buat di daerah, kemudian di Kalimantan Barat, di Pontianak. Radio itu karena saya di radio mulai tahun 90. Wow. Jadi saya keliling sampai tempat juga di era pertamanya kantor berita Radio 68H, itu saya dengan teman saya Adi, Cahyono Adi, yang dari Radio Jember, itu juga mulai radio satelit, mengusahakan radio satelit, KPR 68H sampai sekarang kan menggunakan satelit juga. Nah itu era-era saya tahun 90-an, itu 90 akhir ya, saya udah mulai itu. Nah kemudian sampai akhirnya ya itu, saya berdayakan radio itu benar-benar tidak hanya siaran radio, tapi saya gerakkan site-site activity-nya itu kemana-mana. Jadi kita punya divisi untuk event organize sendiri, kami pecah dalam tiga organisasi besarnya. Ada yang memang event untuk produk, event indoor. Nah itu kita buat. Kemudian kami juga bekerja sama untuk lingkungan ya dengan The Asia Foundation TAF sampai beberapa tahun untuk mengendalikan lingkungan di Kalimantan, utamanya Kalimantan Barat yang pada saat itu sering terjadi karhutla
Kami dapat support juga dari The Asia Foundation untuk bekerja sama dengan teman-teman di KBRI Malapanha, walaupun saya sudah tidak lagi di sana untuk bikin acara jalan setapak dan sebagainya. Jadi sampai ke sini saya sudah terbiasa dengan saya tidak memiliki radio secara khusus, saya himpun teman-teman dalam networking, dalam Borneo Radio Network. Nah, itu ada sekitar terakhir sebelum COVID ada 52 radio yang menjadi jaringan kami, yang biasa kami support dengan event, dengan iklan, sampai akhirnya stop di pandemik. Setelah pandemik itu tidak lebih 5 radio yang masih ada, masih hidup gitu. Itu hampir semua wilayah Kalimantan, sampai Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur ada juga, Kalimantan Tengah Barat. Nah, sekarang kami memberdayakan kemampuan teman-teman radio yang jadi rekanan mitra kami di network itu untuk memberdayakan seluas-luasnya kemampuan dia sebagai orang radio hidup di era digital saat ini. Biasa orang sekarang kan konten ya, terserah deh konten seperti apa, tapi yang pasti radionya tetap ada. Nah, kita tidak batasi mereka dalam batas-batas. Makanya banyak teman-teman radio kan yang wah itu bukan radio lagi, radio kan pakai frekuensi. Oke, kita putuskan ya, harus sekreatif mungkin untuk hidup. Dan memang untuk stationnya sendiri sekarang tuh untuk hidup aja udah bersyukur, bisa membiayai operasionalnya listrik dan internet dan sebagainya udah bersyukur. Belum lagi izin-izinnya yang setahun paling tidak tuh ada sekitar 7 juta sampai 10 juta yang harus dibayar untuk IPP dan ISR-nya. Nah, itulah makanya kami support mereka itu ya walaupun dalam bentuk kecil ya, kami support dalam bagaimana mereka tetap sustainable ya, untuk hidup di radio dengan segala cara di era saat ini. Saya rasa sih saatnya itu ya Pak. Kemarin Mas Patrick sudah banyak bahas tentang kemampuan teman-teman radio dengan bisa masuk di era-era digital semacam ini. Dan saya pikir ya saatnya lah saatnya kita saatnya kita bisa memang hidup. Teman-teman lebih inilah, kalau saya udah usia mungkin udah jauh ya, jadi mungkin kurang begitu mengikuti. Bisa support teman-teman. Saya lihat teman-teman radio di sini kan katakanlah anak-anak muda ya, yang saya pikir kita jauh lebih tinggi, terus kemudian daya jelajah ya digital jauh lebih bagus lagi. Support itu aja sih. Mudah-mudahan ke depannya kita tetap masih satu semangat sebagai orang radio, walaupun aktivitas kita tidak melulu di dalam siaran di frekuensi. Pasti, itu saja. Terima kasih. Mas Widodo mungkin yang viral bisa main nanti ke Borneo. Ya, Mas Widodo, saya mau tanya optimismenya dengan apa yang sudah dilakukan tadi, dengan segala strategi untuk bertahan gitu. Optimismenya seperti apa kelihatannya ke depan? Ini Mas Patrick, dengan saya gini ya, basic saya memang radio. Awalnya saya gelutin program music director, program director saya gelutin sampai saya ada di direkturnya sebuah radio. Kemudian saya gelutin marketingnya sangat menarik gitu. Nah, sebetulnya marketing ini kunci dari semua aktiviti teman-teman radio dengan kemampuan sebagai orang radio. Jadi kalau sekarang banyak kita lihat teman-teman yang main di TikTok, main di YouTube, main di apa, itu kan pasti sudah tahu penetrasi pasar untuk medsos itu seperti apa. Kita sebagai orang radio ini kan hanya kemampuan public speaking, kemampuan yang tidak boleh kalah dari teman-teman radio adalah bagaimana memasarkan, bagaimana riset tentang pasar itu, siapa yang harus kita tuju, dengan cara seperti apa, dengan program seperti apa. Jadi kalau dulu guru-guru kami marketing berpesan kan, bahwa kalau kamu nggak bisa jadi pertama, jangan dipaksa. Nggak bisa jadi gede, jadi besar, jangan juga dipaksa. Tapi yang bisa kamu lakukan dan paksa adalah menjadi yang berbeda. Nah, itu yang tetap bagaimana kita bisa menjadi berbeda. Karena sedikit cerita, ada story. Saya waktu masuk kota Pontianak tahun 2006-2007, walaupun 2005 radio sudah dibentuk oleh teman-teman yang lain, itu tidak punya konsep. Begitu saya datang, saya dibantu dengan teman-teman, kebetulan teman-teman dari
media ya, dari media dan juga dari teman-teman periklanan di Jakarta. Dan saya kan kenal banget dengan teman-teman itu. Saya dibantu riset untuk pendengar saya nanti seperti apa, atau pendengar di kota saya itu idealnya seperti apa sih? Saya karena waktu itu tujuannya begini, saya ingin punya radio didengar banyak orang. Rupanya pendengar radio pada saat itu, radio saya gerakkan tahun 2006 itu pendengarnya adalah anak-anak muda. Nah, kesenangan anak muda itu apa? Lagunya, acaranya, sampai saya hubungkan dengan kalau orang beriklan di radio saya itu iklan seperti apa yang paling cocok. Nah, strategi itu yang saya gunakan. Begitu boom, radio saya pegang, belum saya kendalikan dalam 2 minggu, saya sudah dapat 3 iklan. Kenapa? Karena saya kumpulkan calon-calon pengiklan itu dalam satu gathering. Ada satu pertanyaan yang saya lempar ke mereka dan bisa saya jawab. Jadi gini, kenapa sampean datang ke sini dengan produk sampean? Dan saya bisa bantu dengan radio saya, produk-produk sampean bisa melejit, bisa hit di kota ini. Saya kumpulkan itu, yang produk-produk yang berhubungan dengan anak muda, karena saya tahu bahwa anak muda adalah pasar yang besar saat itu, pendengar radio. Jadi benar-benar produk yang saya ambil pun produk anak muda. Zaman itu ya lebih kenceng, ada distro, ada toko kaset, CD, ada bimbingan belajar, ada bimbingan bahasa asing, ada agen-agen belajar di luar negeri. Nah itu saya kumpulkan semuanya, gathering. Saya kasih satu tantangan bahwa usaha mereka bisa maju kalau mereka beriklan di radio saya. Nah itu. Nah dari situ saya pikir ilmu ini bisa kita gunakan sama-sama pada saat kita masukin di era digital ini, di era medsos lah. Yeah. Aplikasinya kan di situ. Itu aja sebetulnya semangatnya, Mas Patrick. Terima kasih. Ini ada Mas Ari di Maestro Bandung ya. Maestro Bandung. Kemarin saya lihat Maestro Bandung itu benar-benar sudah siap dengan visual aspeknya yang begitu luar biasa peralatannya. Ada nggak? Masih ada nggak di sini? Mas Ari tadi namanya muncul. Adakah? Oh, sepertinya terpantau, Om Patrick. Keluar. Oke, mungkin ada teman lain yang mau memberikan pendapatnya tentang apa sih yang mesti kita buat ini untuk masuk ke era digital saat ini, di mana iklan itu udah agak susah ya, kita udah nggak bisa ngandelin gitu. Tetapi yang kita harus lakukan adalah mencari sumber income barunya tuh dari mana gitu. Sebenarnya kan dalam konteks ini Persiari itu adalah merepresentasi sudut pandangnya penyiar sebenarnya gitu, bukan sudut pandangnya pemilik radio. Tetapi karena ini memang tidak bisa dilepas gitu, tidak sangat juga berkaitan gitu, sehingga ini juga merupakan bagian dari apa yang memang harus kita pikirkan gitu. Karena beda juga step yang harus dilakukan oleh penyiar menghadapi digitalisasi dengan step yang harus dilakukan oleh owner dalam konteks dia adalah sebuah lembaga gitu untuk mengantisipasinya. Karena kalau owner atau institusi, dia udah jelas cost production-nya itu yang mau tidak mau harus diadain kan dananya gitu. Sedangkan kalau penyiar mungkin masih lebih mudah antisipasinya dalam konteks ini gitu. Nah mungkin ada teman lain yang punya. Oh ini ada Ari Maestro, udah mau masuk, izinkan masuk. Mas Ari ya, Maestro. Udah diizinin. Oke. Mas Ari. Udah join ya? Iya. Mas Ari Maestro. Oh masih belum nyamber. Ya mungkin ada yang mau ngasih masukan, Mas Yoyong kali. Mas Boy. Ya. Silakan Mas. Salam kenal teman-teman, Bang Patrick. Ya. Saya Mas Boy.
terakhir nih di Katolikana Radio. Oke. Ya, jadi mungkin kalau yang ini sharing aja dari apa yang kami kembangkan Radio Katolikana ini. Jadi dengan teknologi, dengan digitalisasi sebenarnya justru ini peluang. Kalau dulu kan yang bisa bikin radio ya mereka yang punya duit ya, pengusaha-pengusaha atau mereka yang misalnya modalnya ya harus M ya misalnya gitu ya. Tapi hari ini kan dengan teknologi itu ya siapapun bisa siaran ya. Media tidak lagi tergantung pada modal, tapi justru sebenarnya lagi-lagi konten ya. Termasuk di radio ya, radio streaming yang kami kembangkan itu bisa dibilang zero cost, sehingga kami nggak mikir pemasukan karena pemasukan biayanya lebih ke server, lebih ke website dan sebagainya. Jadi dan kami kembangkan sistem siaran yang dengan model volunteer ya. Kami rekrut teman-teman bahkan mantan-mantan penyiar yang masih mau siaran, kami rekrut, kemudian mereka siaran seminggu sekali 2 jam gitu ya. Dan sistem yang kami kembangkan itu radio tanpa studio, jadi kita nggak punya studio khusus. Kami penyiarnya siaran dari masing-masing rumah atau masing-masing tempat, tidak tergantung lokasi. Ada yang dari luar negeri juga bisa, dari berbagai kota dan tempat ya. Jadi dan kami bisa kembangkan itu di sampai hari ini ya. Inisiatif ini sebenarnya saya sempat kembangkan di 2008 dengan Radio PPI Dunia. Ketika saya dan teman-teman itu kuliah di luar negeri, gimana kami bisa bikin radio. Nah itu konsep itu sampai hari ini masih berjalan dan juga bisa kami kembangkan hari ini. Jadi sebenarnya apa ya, kalau secara industri memang mengatakan bahwa iklan dan sebagainya itu susah dan sebagainya, tetapi dengan teknologi itu justru kita bisa irit biaya gitu ya, kurangi pengeluaran, karena sebenarnya justru yang saya dengan streaming itu ya kita nggak perlu modal yang besar, justru yang kita paling yang kita butuhkan adalah ya SDM-nya ya, gitu. Dan lagi kami sudah mencoba bahwa sebenarnya tanpa modal pun bisa bikin radio. Itu kan kurang lebih ya. Kalau ekspektasi pendapatannya lah, dengan kita menggunakan teknologi yang sekarang, teman-teman tadi juga udah diceritain Mas Boy, kita udah siaran dari mana aja bisa, gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kita bicara masalah ekspektasi revenue-nya ini, pendapatannya gimana Mas Boy? Ya, kalau itu effortnya ada, saya kira justru itu peluang ya. Jadi, tetapi dengan meskipun tanpa effort pun, itu kita bisa kok bikin radio tanpa iklan gitu. Tadi sudah disebutkan. Kenapa? Karena secara pengeluaran, yaitu pengeluaran yang sebenarnya ya tetap ya. Misalnya setahun 10 juta itu udah cukup untuk streaming, untuk server, untuk website dan sebagainya. Dan itu tinggal bandingkan berapa orang udah selesai gitu. Tetapi kalau emang itu mungkin profit generating ya, memang itu peluangnya ada betul. Jadi tinggal kita maunya seperti apa gitu ya. Jadi sama aja ketika kita kayak ini, kita bikin akun YouTube, akun medsos, kurang lebih radio juga gitu. Kita maunya seperti apa? Apakah ini hanya sekedar ini hobi yang kemudian kita aktualisasi diri, tapi atau ini kebalikannya justru jadi peluang bisnis yang ternyata peluangnya justru besar sekali. Tinggal kita bagaimana menjadikan media ini ya kayak radio itu sama kayak akun YouTube, akun itu ya kita bisa monetize, kemudian kita kelola ya sama saja Bang, ini prinsipnya. Oke. Saya mau minta pendapatnya Mas Yusuf, Fit Radio Semarang. Mas Yusuf bisa on cam. Oke. Sip.
Kalau Mas Yusuf nih gimana nih di Semarang situasi dan kondisinya dan apa yang sedang dilakukan sekarang mengantisipasi digitalisasi? Ya, terima kasih Pak Patrick. Menarik sekali bahwa dunia radio ini memang tidak bisa menolak adanya kemajuan teknologi ya. Hanya saja saya masih ingat betul satu wejangan yang diberikan kepada kami bahwa apa bedanya radio dengan televisi itu. Radio itu membuat orang setia pada stasiun, sementara televisi orang setia pada program. Dari sini menjadi bekal kami waktu itu, karena yang memberikan wejangan ini memang satu PIC di radio news yang nasional juga, akhirnya memberikan mandat, kamu harus punya segmen yang jelas. Itu. Di awal kita dikasih materi musik era 80-90. Bagi kami yang kelahiran 79, ya satu hal yang harus menjadi materi belajar kami. Tapi alhamdulillah ketika kami dulu masuk di dunia radio itu mulai dari radio AM. Mulai dari radio AM, Ngalami ya Mas radio AM ya? Ngalamin, pakai kaset. Jadi muter lagunya Beatles, Genesis, kemudian materi-materi lagu-lagu hits yang era 80-an itu. Dari situ menjadi satu materi siaran kami. Kita belajar, kita sadar bahwa ya seorang fresh graduate yang kemudian harus belajar musik-musik lama gitu kan. Di awal ya ada peminat, ada pendengar gitu kan. Tapi lama-kelamaan dengan adanya badai COVID, ini yang kemudian dari pemimpin kami, PIC tersebut menginginkan stop lagu masuk ke otak ya. Sekarang benar-benar harus mengedepankan ciri yang unik, yang memang itu bakal dicari. Gambarannya, kalau orang butuh informasi, radio ini nih. Mungkin kalau Pak Patrick tahu dengan Suara Surabaya gitu kan, mau dengar informasi berita newsnya Gerbang Kertosusilo, SS dengan jaringannya, gitu kan. Kemudian mau dengerin news and talk, dengan komisi siaran dari malam sampai pagi hari, ya Sinta gitu. Nah kemudian kita dibentuk satu yang belum digarap, kesehatan. Ini kemudian badai COVID ini menjadi opportunity kita untuk banyak melakukan interaktif baik dengan pakar, dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai macam. Akhirnya memang betul dari situlah kita sadar ya kita nggak mungkin bersaing dengan radio-radio musik karena bagaimanapun juga mereka bukan kompetitor kita, mereka bagian dari insan radio yang benar-benar memilih jalur itu. Sementara kami sendiri menyadari kita nggak mungkin juga menyaingi apa yang ada sudah di pasar gitu. Kita coba untuk garap ini. Walaupun seringkali kita diskusi apa ada yang mau gitu kan. Saya hanya punya keyakinan orang butuh kesehatan gitu. Nah, ketika adanya perkembangan informasi dan teknologi, beberapa waktu yang lalu ada satu komunitas ngadain acara di Semarang bersama dengan Komdigi, direktur penyiaran datang. Ini satu hal yang kemudian membuka cakrawala kami dan wawasan kami. Iya, ternyata insan radio, khususnya penyiar, itu malah bisa berdikari, bisa punya satu peluang untuk punya stasiun sendiri. Waktu itu direktur penyiaran bilang, saat ini Mas, Kementerian Kominfo, waktu itu dia sebut Kominfo, khususnya direktur penyiaran itu sudah membuka. Kalau dulu satu badan hukum, satu radio. Sekarang sudah ada satu opportunity, bila mana nanti 5G itu sudah benar-benar diakses secara umum, maka satu badan hukum bisa memiliki 3 media radio, televisi, dan online.
Nah, ini yang menjadi opportunity para pekerja radio, khususnya para penyiar, nanti bisa di cross check di Kementerian Pemdigi, khususnya di penyiaran. Karena memang dengan kemajuan teknologi, kalau tadi Pak Patrick menyebutkan, wah udah banyak sekarang gitu kan, mereka yang live di media sosial, kemudian juga tetap siaran secara konvensional, artinya di studio, kemudian menggunakan gelombang milik negara gitu kan, sesuai dengan coverage areanya masing-masing. Tapi saat ini kita sudah bisa tadi kalau misalkan Mas Boy gitu kan, siaran di luar negeri tanpa harus terpaku dengan coverage area, pakai streaming, maka sudah mengglobal. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai insan radio dalam hal ini penyiar itu memang benar-benar mengetahui bahwa apakah kita itu betul-betul mau benar-benar konsen di radio, ataukah ya kita kemudian ya udah kita pakai platform yang ada saat ini, karena kita nggak mungkin melawan arus kemajuan teknologi. Nah, dari situ ini menjadi bekal bagi teman-teman persiari, khususnya bagi para penyiar. Ini opportunity untuk kemampuan mengembangkan bisnis juga. Tadi Mbak Dias, kemudian Mas Re, kemudian juga sebelumnya dari Borneo menyampaikan beberapa hal tadi. Wah, luar biasa. Khususnya kita yang ada di daerah ini terkadang juga berpikir, hidupnya dari mana ya kalau nggak dari iklan gitu kan. Hidupnya dari mana ya kalau misalnya nggak ada yang memberikan support untuk operasional gitu kan. Nah, untuk sampai saat ini saja kita masih tetap menjadi kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya Jawa Tengah ya. Alhamdulillah dapatlah sekiranya misalkan, oh ini mau apa, mau live talk show atau mau relay, silahkan gitu. Tinggal upaya dari masing-masing gitu. Ya mungkin kalau Mas Ray barangkali tahu ya gitu, Mas Wiryo juga barangkali juga gitu. Jadi hal seperti itu hanya saja satu ini Pak Patrick, semangat yang harus kita ketahui para penyiar itu memang sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Mungkin tantangan kita saat ini ya membangun mood, membangun skill dari para penyiar ini dengan adanya era generasi yang lahir tahun 2000-an ini betul-betul harus diarahkan benar gitu. Mereka akan lihai misalkan sekiranya masuk ke ranah media sosial, tetapi dengan radio ini kan mohon maaf, kita kan sebagai penyiar yang barangkali mengalami di era masa lama itu kan ada batasan-batasannya loh ya gitu. Kemudian ada P3 SPS gitu yang barangkali ini juga menjadi hal yang akan memiliki tanggung jawab penuh bagi teman-teman penyiar atau mereka yang akan menekuni dunia penyiar gitu. Saya kira itu Pak Patrick. Ya. Kami. Menarik Pak Yusuf. Jadi kalau saya catat tadi pertama memang bagaimana kita mencoba untuk beradaptasi ya gitu. Dan yang kedua itu adalah problem yang kita hadapi, gimana caranya kita bertahan di kondisi dalam kita masa transisi. Dan ketika masa transisi, kalau kita menggunakan tenaga-tenaga di generasi yang lahirnya tahun 2000 ke atas atau mereka yang merupakan digital native, itu yang beda adalah culture-nya. Jadi etos kerjanya beda nih sama penyiar-penyiar dari era yang sebelumnya gitu. Nah itu mungkin akan panjang kalau kita bahas, tapi setidaknya saya pikir masukan sudut pandang dari Mas Yusuf sudah mulai memberikan gambaran yang jelas bahwa sebenarnya kita itu orang-orang radio, penyiar radio itu sebenarnya tidak terlalu sulit menghadapi tantangan untuk antisipasi atau penyesuaian program atau kemampuan skill siaran. Yang kita lagi punya PR berat itu adalah bisnis modelnya. Gimana caranya dapetin duit dari model yang sekarang kan gitu. Kalau ya ini yang mungkin kita butuh, harus saling membantu untuk bisa menemukan gitu. Apakah memang dari AdSense kita melalui
kanal-kanal sosial media itu dananya cukup atau itu mungkin masih terlalu kecil untuk nutup coverage. Untuk sementara saya lihat kayaknya masih terlalu kecil kalau kita nggak benar-benar top gitu kan gitu. Dan kalau itu juga nggak di maintain, naik turunnya kan juga income dari monetizing itu kan nggak yang intens juga gitu kalau nggak kita jaga banget gitu kan gitu. Tapi yang menarik itu saya lihat teman-teman dari Maestro Radio di Bandung, Mas Ari sudah bisa monitor? Ya, Udah. Om. Monitor, Om. Oh, Mbak Ari. Saya lagi, Om. Oh, itu saya lihat teman-teman di sana kelihatannya sudah benar-benar menggunakan aspek-aspek visual yang cukup dominan. Bisa diceritakan? Iya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya laki-laki ya. Ini lagi ada event di mall, jadi pas. Oke. Ya, jadi oke. Jadi memang sebelum pandemi pun sebelumnya ini Bang Ray punten ya, saya bukan pemilik Maestro. Oke. Jadi supaya nggak salah ya. Jadi kebetulan saya memang orang lama di Maestro dan kami sebelum pandemi kita melihat bahwa arah radio itu akan berubah gitu. Nah, dari pemilik radio dan kami tim manajemen mulai nyicil tuh membeli alat-alat yang waktu itu mungkin apa sih gitu kan. Tapi begitu waktu pandemi itu ketolong banget gitu. Dimana kita menghadapi dua transisi. Satu memang transisi di dunia teknologi. Yang kedua adalah kita mencoba mengubah image. Bahwa kalau orang dengar Maestro itu ada dua image. Yang pertama adalah radio Kristen. Padahal kami bukan radio Kristen. Yang kedua, radio Maestro itu radio jadul, radio orang tua begitu. Nah, memasuki tahun 2015-an kami mencoba image itu. Jadi dan ya perlahan sekarang program-programnya lebih segar, lebih ke family gitu. Dan ya kalau tadi kita ngelihat dari beberapa pembahasan ya bahwa justru dengan kemajuan teknologi ini adalah sebuah peluang buat kita. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bertransformasi tanpa harus kehilangan marwah dari radio itu sendiri. Dan itu sebuah kekuatan besar gitu. Televisi nggak bisa seperti radio, tapi radio bisa seperti televisi tanpa kehilangan pendengar gitu. Dan tadi disampaikan, disinggung mengenai profit ya, mengenai profit. Nah, kami melihat bahwa klien-klien sekarang itu lebih mementingkan exposure daripada data. Berapa pendengarmu? Memang ya ini pembahasan dari zaman bahla sampai sekarang juga nggak ada valid gitu, nggak ada valid. Jadi kalau ada klien sekarang yang dengar kami, jadi kami bisa bersiaran ke tempat klien gitu. Jadi seperti ya kami ada tim ya seperti siapa tadi Kang Widodo ya yang dari Kalimantan. Ada beberapa divisi, ada divisi on air, ada divisi IO, ada divisi-divisi lain yang kita sinergi gitu. Jadi kita sekarang itu kayak spot iklan itu hanya sebagai bonus. Kalau zaman dulu kan spot iklan itu jadi core-nya radio ya gitu. Nah justru sekarang kita balik. Jadi kita bisa bersiaran di tempat klien, kita bisa hadirkan nih loh pendengar kami gitu. Jadi kayak hari ini kami di mall, kita bisa menghadirkan ratusan bahkan ribuan pendengar itu karena kita join dengan komunitas
baik dari anak-anak sampai lansia, dan semua komunitas kita rangkul. Dan ya puji Tuhan dengan hal itu justru klien-klien kami lebih senang kalau ada talk show, lebih senang di tempat gitu. Jadi mereka juga nggak susah-susah bikin company profile, kan sudah satu paket di situ. Jadi biasanya kita jualan spot cuma 1.000, dengan kita sekarang jualan kita bisa 10.000 nih, dengan banyak paket nih. Dapat di YouTube, dapat di Twist, ya kita pakai Twist di website kami. Kita juga bisa di on air, dapat bonus spot gitu kan. Jadi yang biasanya harga satu iklan itu lebih murah dari gorengan, sekarang kami bisa jual satu yang biasanya 1.000 kita bisa jual 10.000 gitu. Jadi seperti Om Patrick yang sedang kami lakukan, ya memang ya puji Tuhan ini memang butuh perjuangan sih. Iya. Ya, butuh perjuangan. Menarik sekali ini. Jadi saya melihat memang betul bahwa sekarang ini kita itu udah nggak bisa lagi menerapkan konsep iklan dari yang yang selama ini kita terjebak dengan kebiasaan itu gitu kan gitu. Karena sekarang memang partnership itu lebih menjadi efektif, di mana kita menjadikan pengusaha atau corporate itu adalah partner, di mana kita membantu mereka quote unquote seperti contohnya semacam konsultan gitu untuk mengerjakan strategi promosinya mereka dengan semua resources yang kita punya gitu. Dan saya pikir ini menarik, apalagi kelihatannya teman-teman di Maestro ini cukup semangat ya gitu untuk mengantisipasi aspek-aspek yang seperti ini. Nah, ini ada WA, ada chat, gimana kalau ini temanya kapan-kapan tentang strategi jitu mengejar profit radio di era digital. Oke, Mas Rafa, nanti kapan-kapan next berikut kita bahas, karena memang ini instrumen yang paling penting gitu. Tetapi saya mau coba ke Mas Dimas Agus Purnomo. Apakah standby? Belum ya? Gitu. Bang Y, RRI Padang. Bang Y, RRI Padang, apakah monitor? Oke, kalau belum, Mas Yoyong? Oke, ada. Waalaikumsalam. Mas Yoyong, ini udah lama banget aku ngikutin. Mas Yoyong ini punya X-Space ya, Mas, namanya ya? Ya. Waktu itu antisipasi apa mikirnya kok membuat atau memulai sebuah konsep digital radio gitu dalam konsep streaming sekaligus dengan websitenya dan sebagainya. Itu waktu itu apa yang Mas Yoyong pikirin? Ya, jadi selamat sore teman-teman, Assalamualaikum. Tentang X-Space ya. Jadi X-Space itu definisinya adalah siaran radio visual berbasis konvergensi. Jadi ini muncul sebagai visual radio, tapi basisnya adalah konvergensi. Sebenarnya ini saya ngomong sekarang karena udah basi ya, saya omongkan sekarang bahwa ini sebenarnya adalah the next step of Suara Surabaya. Jadi next step-nya itu adalah bagaimana mengaplikasikan konsep konvergensi. Konvergensi itu bukan penggabungan antara siaran radio FM dengan medsos, Facebook, IG misalnya gitu, atau dengan website gitu. Karena kalau antara Facebook dengan FM, dengan medsos, itu adalah integrasi, bukan konvergensi. Kalau konvergensi, dia harus masuk ke dalam satu platform, tapi menyajikan semua unsur dari media. Apakah suara, kalau kita basisnya dulu cuma suara, kemudian gambar, kemudian video, kemudian teks, jadi tulisan seperti di koran. Itu menyatu dalam konsep konvergensi. Dan
sorry ini Mas Patrick, karena Mas Patrick ini kan orang tua saya nih di SS. Jadi saya tua dong gitu ya. Jadi hampir sekitar sejak tahun 2000-an dengan Mas Errol almarhum itu sudah sering ngobrolin soal konvergensi gitu. Makanya muncul misalnya SSNet, suarasurabaya.net, itu langkah-langkah awal yang dilakukan sebenarnya bukan konvergensi, itu masih integrasi karena teknologinya belum ada. Begitu muncul konsep smartphone, kemudian internet sudah menggila seperti sekarang ini, itu sangat memungkinkan dibuat gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya nggak terus karena 2016 saya harus memainkan peran di luar gitu, sehingga itu tidak sampai diwujudkan dalam satu konsep. Nah, tapi di luar saya bertemu dengan teman-teman digital dan saya berdiskusi dengan mereka. Saya tawarkan konsepnya, mereka coba eksperimen gitu. Akhirnya muncullah satu konsep, ditunjukkan ke saya modelnya seperti XSpace itu. Satu aplikasi ada visualisasinya. Jadi kalau muter lagu, lagunya video klip, kalau muter iklan, iklannya TVC, kalau mau jingle, jinglenya video. Tetapi konsep ini waktu saya ketemu lagi sama Mas Errol, waktu beliau masih ada, beliau ingatkan, ini belum bisa convert sama FM. Dia bilang, oh iya Mas, di sisi mananya? Diskusi lagi, ketemu akhirnya, setiap tampilan visual harus terwakili di dalam audio. Jadi jangan sampai visualisasi misalnya banjir. Banjir itu kan tidak bisa kita tahu dari suara. Kalau dari gambar bisa kita lihat, tapi suara apa ini? Di FM jadi nggak hidup. Sehingga kemudian muncullah konsep baru untuk penyiar terutama. Konsep baru, ilmu baru, describing. Jadi mendeskripsikan sebuah gambar yang dilihat. Nah itulah akhirnya kemudian disempurnakan sendiri di XSpace bahwa tidak boleh ada gambar yang tidak bisa mewakili suara di FM. Sehingga kemudian jadi rujukan, menjadi ilmu baru buat kita. Dan sampai hari ini terus dia tumbuh. Dan sekarang sudah sekitar 2 tahun, XSpace itu menjadi agregator. Dia mengajak teman-teman radio yang mau masuk ke dunia visual untuk dibantu bergabung menampilkan dengan cara yang sangat efisien. Apa itu? Dia nggak perlu bikin aplikasi deh. Gabung aja ke kita support kita support aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk develop itu. Sekarang ada 20 radio yang bergabung di XSpace itu. Semuanya ada 2 pilihan, antara siaran visual saja atau antara siaran visual saja atau audiovisual. Makanya di XSpace itu setiap radio yang ada di sana dia tampil 2, bisa didengarkan saja atau bisa ditonton bersama suaranya. Nah itulah gagasan XSpace. Jadi ini 2 tahun yang lalu sempat jadi highlight ketika akan diinsersikan ke SS. Tapi terus keburu perubahan manajemen, kemudian ditarik lagi. Yang menggagas untuk menarik masuk itu ditarik lagi. Sehingga sekarang ini konsep yang dikembangkan sejak puluhan tahun lalu itu di dalam XSpace ketika mau dipasang diinstal ke sistemnya SS, ternyata terjadi perubahan dahsyat di internal sehingga kemudian ditarik lagi. Akhirnya kita kembangkan sendiri sebagai sebuah medium radio visual. Tapi radio visual itu bukan baru. Saya kemarin nonton WA grupnya Persiari, teman-teman diskusi soal visual. Termasuk di grup sebelah itu di FDR itu juga ngomongin soal itu gitu kan. Tetapi ya pemahaman tentang visual radionya ternyata ya belum sempurna menurut saya. Tapi sebenarnya buat teman-teman di sini semua yang tadi nyebut-nyebut tentang visual radio itu sudah lahir tahun 2005 di Amerika. Waktu itu produsen Nokia menawarkan kepada industri radio di Amerika untuk konsep visual radio itu. Ketika disepakati oleh radio di Amerika, barulah kemudian Nokia membuatnya. Makanya dulu ada komunikator. Teman-teman masih ingat nggak? Dulu Nokia punya komunikator handphone. Konsepnya komunikator. Di situ itu ada fitur namanya visual radio.
Aku dulu pernah beli, aku sempat harus beli untuk tahu gitu. Ketika aku beli, ternyata nggak nyala. Itu hanya bisa hidup di radio-radio di Singapura paling dekat atau di Amerika gitu. Karena tidak ada konten-konten kreator yang masuk menyajikan konten visual radio gitu. Akhirnya ketika aku ketemu sama teman developer, aku diskusi dan seterusnya, dibuatlah konsep itu, jadilah X-Space. Gitu Mas Patrick, kalau tadi pertanyaan tentang X-Space begitu. Yang aku pengen tahu dengan sistem yang sudah dibangun itu oleh X-Space, itu bisnis modelnya kayak apa ya gitu? Jadi tidak ada yang tidak bisa diuangkan, ternyata. Catatannya sama dengan medsos, sama dengan media radio kita yang konvensional. Apa itu? Listener atau viewer. Jadi seberapa banyak viewer, seberapa banyak listener, seberapa banyak impresinya, seberapa banyak engagement-nya, itu yang menentukan daya tarik orang untuk memasang. Dan kemudian sekarang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya ketemu dengan teman digital marketing. Dalam diskusi itu muncul konsepnya kolaborasi gitu. Jadi satu konten iklan itu sebenarnya bisa kita viralkan kalau kita berkolaborasi dalam satu aplikasi, bukan satu aplikasi, satu platform. Sehingga misalnya nih, Radio X-Space punya klien, tapi minta masuk ke kota-kota A, B, C, D. Kita bisa ajak kota-kota itu bergabung, kemudian kota-kota itu kan punya media sosial juga tuh. Kalau itu bisa kita viralkan di masing-masing kota, maka produk brand ini akan sangat viral di daerah-daerah itu gitu. Itu tambahannya. Jadi kalau model bisnisnya sekarang untuk X-Space sendiri sudah jalan. Di dalam aplikasi visual itu kita bisa tampilkan teks, bisa tampilkan gambar, gambar itu bisa animasi, bisa banner, bisa poster, bisa apa saja. Termasuk bisa video. Jadi iklan yang bisa kita bawa dalam aplikasi ini, semua konsep periklanan itu bisa masuk. Pertama itu. Kemudian yang kedua, banyak ruang di dalam aplikasi ini yang bisa dijadikan wadahnya periklanan. Contoh nih, kalau penyiar itu seperti Mas Patrick nih, kelihatan nih pakai baju nih. Kalau bajunya Mas Patrick ini tak ganti dengan kaos tulisannya Yamaha mesti bayar tuh, karena viewernya Mas Patrick sekarang berapa ribu orang gitu misalnya gitu. Atau kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu dia di podcastnya naruh le mineral di mejanya, itu 1 miliar lebih gitu kan. Jadi built-in ya. Betul. Kalau kita siaran, kemudian ada sponsor display seperti itu, kita letakkan satu produk di meja, lalu selalu tampil dalam visualisasinya, harusnya itu bisa kita hitung berapa duitnya gitu. Itu yang kedua. Jadi dari display, dari termasuk juga tampilan seperti radio-radio visual di Eropa. Kalau di Eropa itu dia agak konvensional dikit. Konsep radionya dia origin banget dan itu sangat bagus. Gambar, warna, dan luar biasa. Tapi untuk periklanan tidak tampil di dalam aksesoris siaran. Tapi dia tampilkan dalam LED TV di belakang narasumber, di belakang penyiar. Jadi ada semacam LED begitu, terus ditampilkan itu visualisasi periklanan itu. Atau bahkan kalau ada informasi yang sifatnya visual, berita visual begitu, ditampilkannya juga di situ gitu. Sehingga itu juga bisa diisi iklan. Makanya kemudian itu bisa dimonetize gitu. Jadi ada banyak sekali aspek yang bisa dioptimalkan di visual. Termasuk misalnya ada kalau dulu kita dengar pariwara. Iklan pariwara gitu kan. Itu bisa kita dibuatkan teksnya, diambilkan videonya atau diambil gambarnya, ditampilkan dalam ruang di dalam aplikasi itu sehingga orang bisa lengkap membaca. Bahkan kalau di X-Space sekarang kita sedang men-launch beberapa banner. Jadi kalau buka aplikasi langsung muncul bannernya iklan, kemudian kalau di tab dia langsung connect ke mana? Ke websitenya produk gitu sehingga bisa langsung masuk nge-link ke produknya gitu. Tapi kalau dia lewat masuk lagi nanti bisa milih lagi di situ. Kita tidak menggunakan konsep AdSense. Bukan AdSense. Kalau di aplikasi namanya AdMob. Kita nggak pakai AdMob karena AdMob itu di-insert oleh aplikasinya, oleh Google, sehingga memasukkannya itu
terserah mereka, sehingga kita nggak bisa filtering konten apa yang boleh masuk periklan di situ. Kita tetap dapat duit, tetapi kalau itu iklan, misalnya iklan alat kontrasepsi, lalu itu ditonton oleh viewer muda, Gen Z, itu kan juga kurang pantas. Itu kita nggak bisa nolak. Itu kenapa kemudian XP setelah sekian lama men-trial, dilepas semua itu AdMob-nya gitu. Karena memang Mas Febri tadi bilang, ternyata income dari situ belum mampu mencukupi keperluan dari institusi media kita. Karena memang nggak gede banget ya. Nah jadi kemudian ya kita lepas. Kita sekarang bikin sendiri di situ ruang-ruang advertensi yang memungkinkan dimanfaatkan oleh ini. Nah kemudian ada 24 radio yang gabung di situ. Sebagai agregator dia gabung. Dan masing-masing rumah dari radio itu juga ada ruang-ruang iklan. Jadi radio-radio itu juga bisa memasang iklan sendiri di situ, di rumahnya sendiri. Itu menjadi bagian dari sharing kita ke mereka. Silahkan manfaatkan ini untuk Anda jualan. Sehingga Anda boleh dapat income dari aplikasi ini dan bisa lebih dapat value yang lebih gitu dari komersialnya. Sejauh ini semua udah jalan. Beberapa iklan udah masuk juga dengan model-model seperti itu. Meskipun XPC ini masih dalam tahap eksperimental karena belum bisa di-launch kayak Noise misalnya gitu ya. Kalau Noise itu dia playing on field-nya sebagai aplikasi bukan radio sebenarnya. Dia ada radionya, tapi radio tampil sebagai suara, yang lainnya podcast pun tampil sebagai video, karena aslinya podcast itu kan audio, Mas Patrick. Podcast itu betul. Kan generic produknya radio yang sebenarnya audio gitu. Nah, bukan video sebenarnya. Bukan video gitu. Jadi mestinya podcast itu punya kita gitu. Tapi kita bolehlah sekarang menjadi seperti itu karena perkembangan teknologi ya, kita nggak bisa hindari. Sehingga kita pun bisa bikin seperti itu. Makanya kemudian sekarang kalau ditanya aplikasi semacam XP bisa seperti apa jadi duitnya, semua bisa jadi duit. Nah, tinggal yang XP-nya sendiri ini masalah gitu. Masalahnya apa? Belum dibangun satu ya kayak perusahaan yang punya seluruh unsurnya yang kemudian bisa menggerakkan itu. Cuman sekarang udah ada 24 stasiun radio di dalamnya yang ditawarkan konsep visual dengan cara yang simple dan sederhana. Kemudian ada dual mode, jadi bisa dengerin suaranya aja atau bisa nonton visualnya. Ini mulai dikembangkan di beberapa kota dan teman-teman mau saya katakan bahwa konsep seperti ini tidak hanya untuk radio di Jakarta atau di Surabaya, di kota besar maksudnya. Karena yang terjadi di Jawa Timur ini, yang gabung visual radio itu dari Magetan, dari Ngawi, dari Jember, dari Bondowoso, dari Situbondo. Ini kan kota-kota kecil ya kalau di Jatim. Tapi mereka semua sudah mengembangkan itu. Ketika masuk pertama kali, ini sedikit pengalaman dari teman-teman. Ketika mereka tahu konsep begini, waduh nanti kan jadi repot, investasi gede, terus dan lain-lain gitu. Tapi begitu sudah kita mainkan, sekarang visual radio itu setiap penyiar yang tampil dalam visual radio mereka hanya seperti penyiar radio kita di konsep auditif kita. Jadi single player, Kang Mas Patrick. Siarannya itu single player. Dia memainkan semua gitu. Bahkan dia bisa memainkan ketika talk show ada narasumber. Dia bisa memainkan video-video yang dikirim oleh pendengar. Dia bisa memainkan video-video yang disiapkan. Itu bisa dimainkan sendiri. Itu kemudian mematahkan konsep itu kok kayak TV ya gitu kan. Bukan. Karakter radio kan kesederhanaan, Mas Patrick. Kesederhanaan itu bisa oleh medianya, kemudian oleh pendengarnya. Nah, dalam visual radio ini, di kita, di operatornya, atau di provider, atau di radionya, juga sederhana, karena cuma dimainkan oleh satu orang penyiar. Kemudian untuk pendengarnya, juga sederhana, karena melalui handphone, smartphone, dia bisa bawa kemana-mana, nggak bisa seperti TV, dia bisa dibawa kemana-mana, bisa didengar saja, bisa ditonton, gitu. Jadi unsur-unsur karakter dasar radionya tetap dipertahankan. Nah, ini konsepnya Mas Errol ini sebenarnya. Yong, jangan lupa kalau nanti itu jadi visual, radionya hilang gitu. Oh iya Mas, ya enggak berarti. Nah itulah, itu sejarah panjangnya, Kang Patrick. Menarik.
dan menarik dan kompleks sebenarnya ya jatuhannya. Tapi kayaknya kita butuh session sendiri nih untuk ngobrol sama Mas Yoyong karena aku sendiri masih banyak pertanyaan gitu. Salah satunya adalah preferensi pendengarnya gimana nih gitu. Orang-orang yang mendengerin kita itu apakah mereka punya kebiasaan mendengarkan yang konsep-konsep seperti ini? Nah, nanti kalau kita bahas di sini kita nggak selesai-selesai. Thank you Mas Yoyong, masukannya banyak yang overview yang baru yang bisa kita lihat terhadap konsep gimana caranya kita. Sama satu catatan yang menarik teman-teman yang kita bisa dapatkan dari Mas Yoyong sore hari ini. Beda ya konsep konvergensi dengan integrasi tadi itu. Soalnya saya lihat masih banyak teman-teman yang bingung membedakan antara konvergensi dengan integrasi tadi gitu. Seolah-olah digitalisasi itu cuma mindahin siarannya ke internet gitu kan gitu. Padahal konsepnya mindsetnya berubah banget total gitu. By the way, saya mau beralih ke Mas Jamal Putra. Dari tadi saya lihat wajahnya ganteng banget. Silakan Mas, bisa cerita apa kegiatan yang dilakukan di radionya saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Dan terima sekali. Terima kasih banyak ilmu yang luar biasa. Izin saya copy dan saya terapkan untuk membuat sesi. Ya. Dan di tim ada banyak tuh yang saya dapat. Nama saya Jamaluddin, nama kerennya, nama siarnya Jamal Putra. Oke. Saya sekaligus Direktur Penyiaran dan Teknik di Radio FPPL Panglima Polim Gilsara. Saya beranjak dari tahun 96 di radio AM ya, masih AM, belum FM. Salah satu radio yang dari di sini juga di Janto. 2 tahun di sana sampai jadi manajer. Setelah itu pindah ke radio ini, radio yang ada bantuan. Ada tadi siapa Pak Widodo Prihadi ya, dari radio Arnet, bantuan Arnet, Pompin, radio komunitas. Setelah tsunami kami di sini kan ada bantuan radio itu. Lalu kami pindah ke radio Arnet. Selepas itu baru radio Panglima Polim, ini radio Tunda, LPPR. Jadi ada 3 radio. Jadi pengalaman saya, pengaruh sekali ya kalau masalah digital sampai sekarang ini. Tapi untuk wilayah kami di sini tidak drastis juga menurunnya pendengar. Kami 12 penyiar. Masih ada yang via telepon malam, masih ada request via WA, tapi nggak ada lagi kupon ya, nggak ada dulu. Dulu ada masukan banyak, kita jual kupon. Dibaca, cuma hasilnya sekarang sudah nggak kita langsung dapat, ada berbagi ya. Kemudian ini mau saya terima kasih sekali buat mungkin ada rekan-rekan Arnet atau Pombin yang sudah melatih kami dulu, karena saya dapat banyak pengalaman dari radio komunitas itu, karena kami setiap harinya, setiap malamnya harus cari berita untuk 68H masalah gubernur itulah. Di situ kami belajar sampai dilatih jadi wartawan oleh orang-orang mereka. Sekarang nggak tahu lagi dari mana-mana. Pokoknya kami masih di sini. Tapi untuk ini, untuk digital macam visual, Bapak tadi bilang, siapa tadi nggak usah masuk. Kita minat, tapi gimana ya? Mungkin butuh pelatihan untuk Pak Patrick ya. Misalnya tentang visual, radio visual, masuk radio visual. Karena sekarang kan kita di radio FM ini cuma audio saja. Tapi kalau masih di sini masih tetap masih banyak. Insya Allah masih banyak. Jadi masih bertahan ya? Masih bertahan. Mungkin karena radio Punda ya, karena radio LBPR. Ya. Ini juga. Dan pendengarnya pun juga belum terlalu terpengaruh juga dengan digitalisasi, karena kelihatannya pendengarnya militan ya. Ya. Tapi kemarin sempat mau down juga radio kita.
ini dirinya dari 2010 kan, radio ini, PPL ini. Karena kami kan di bawah Kominfo kan. Ada juga yang ngomong, itu apa lagi radio? Kan nggak ada yang dengar lagi radio sekarang. Kami bilang juga, ini kan radio di bawah Kominfo. Sebenarnya Kominfo bisa memanfaatkan kami, karena di sini juga radio ini radio pemerintah. Untuk apa tujuannya? Dinas ini di Kota Jankau ini semua dinas ada di sini, Pak. Ini kan kota. Apa enggak? Misalnya orang-orang perkebunan, kan dia nggak mesti nyuluh langsung ke desa-desa, capek. Datanglah ke tempat kami talk show di sana. Talk show perikanan, kelautan, kan pertanian. Sampai orang Salantas jangan selalu dijadikan masyarakat seolah lain. Datang ke kami, bilanglah gimana fungsinya SIM, pentingnya. Mau orang itu, Pak. Dari situlah bangkitnya kami. Supaya butuh juga. Inilah pentingnya radio. Jadi setiap pagi kami itu jam 7, jam 9 itu spot berita terus. Spot berita. Selama pagi Kota Jankau itu berita full. Kemudian setiap siaran 2 berita. Itu dicari. Tetap semangat ya, Mas Pak Jamal. Gitu dengan siarannya. Saya mau beralih ke Eva Sofwan. Eva, Mas Yusuf bisa di mute dulu mic-nya karena bocor. Ya, Eva Sofwan. Oh, belum. Mas Yusuf masih on tuh mic-nya. Mas Hendra Barata. Ya, halo. Oh, ini udah muncul Mbak Eva. Halo. Halo, Om Patrick. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh cerita dong, bagaimana kesibukannya Mbak Eva sekarang dan apa yang dilakukan dalam mengantisipasi masuknya kita ke era digital ini? Sebetulnya saya sudah hanya seorang mantan penyiar, tapi masih berhubungan dengan dunia. Dan kemarin curhat juga sama teman-teman masih bisa, kembali lagi deh ke radio gitu. Masih dalam pertimbangan. Saya nggak pernah berhenti untuk memantau teman-teman yang masih siaran dan dunia suara lain sih. Pengalaman saya sebetulnya cuma beberapa tahun aja di radio, tapi lumayan berkesan di hidup saya ya dalam 5 tahun itu, karena di radio luar biasa, kita hanya 4 jam, 3 jam itu, tapi di belakang layar itu kita punya banyak kesempatan, banyak banget, entah MC, atau jadi event organizer, atau dipercaya kadang pernah juga jadi sharing pengalaman sama teman-teman mahasiswa yang alma mater saya, dan itu luar biasa membekas. Dan baru saja kemarin saya main ke salah satu radio di Cilegon ketemu teman-teman. Saya tanya, ngobrol juga, saya berkelanjutan dari seminar webinar kemarin. Saya tanya ngobrol juga, Mas gimana sekarang radio? Ya gitu gitu. Ya aku sih kemarin sharing aja gitu. Kekhawatiran teman-teman insan radio di zaman digitalisasi ini ya seperti kemarin kita obrolin lah gitu. Kekhawatirannya sama. Cuma saya bilang, Mas, aku kemarin itu ngobrol sama Om Patrick, Pak Yoyo segala macam, ya dia kenal. Iya sih, kata bisa aja. Cuma mungkin dia bilang aku harus bersinergi dengan orang yang tepat. Dia bilang gitu. Yang punya optimis, karena yang di aku sekarang ini ya penyiar-penyiar yang baru dan juga mungkin sudah tidak berharap banyak di dunia radio. Aku bilang aku juga sama sih Mas, kalau ngandelin radio kayaknya enggak deh gitu. Tapi paling enggak kita coba yuk gitu nerobos hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Walau sebetulnya aku belum siaran ya, cuman masih dalam tahap penawaran.
walau aku nggak siaran di radiomu, aku bilang masih tahap pertimbangan balik apa enggak, tapi paling enggak tolong deh tuang ideku yang aku tuang ini hasil dari kemarin webinar tuh tolong wujudkan gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Paling enggak kita nggak usah pesimis seperti yang terjadi sama teman-teman yang lain yang ya kemarin kita obrolin itu. Paling enggak kita sedikit aja gitu. Kayak kemarin aku akhirnya kita jualan suara aja ya Mas, aku bilang gitu. Kita jualan suara aja gitu. Nggak usah nunggu iklan, kita bikin iklan sendiri aja, promosi radio kayak atau apa kayak gitu. Atau dari usaha teman-teman, ya kita kasih free aja dulu gitu. Yang usaha-usaha rumahan, yang jualan puding, yang jualan salad buah, yang teman-teman aja, kita pasarin bebas aja dulu gitu. Aku bilang free aja. Gitu aku bilang. Nanti lama-lama kan orang bisa tertarik lah ya paling tidak. Lalu yang kedua, saya minta, aku bilang, Mas, radio di anak-anak tuh kena nggak sih? Aku bilang gitu. Kena nggak sih radio? Dia bilang, kemarin sih aku sempat dapat penghargaan juga ketika kita menyisihkan waktu untuk dunia anak. Gitu. Aku bilang, coba gini deh Mas. Gimana kalau seandainya ada satu spot dalam waktu 1 jam atau 30 menit lah. Menjelang tidur sekitar jam 9 malam atau jam 8.30 kita bikin dongeng yuk. Aku bilang kita jualan suara aja. Aku bilang aku siap deh bacain dongengnya gitu. Jadi kita stok aja nanti, jadi tinggal play nanti di jam 8.30 atau di waktu menjelang anak-anak tidur 8.45 sekitar itulah. Kita play aja, aku bilang. Kita jualan suara aja. Tinggal banyak cerita anak-anak ya, majalah Bobo lah atau apalah gitu, Samil dan Dodo segala macam. Aku bilang gitu, not ya Mas, aku bilang gitu. Aku siaran apa enggak? Aku bilang, tapi ini di kepala aku bilang udah numpuk banget itu gitu. Aku minta tolong sama kalian yang masih aktif gitu ya di dunia siaran gitu, karena aku siaran tuh cuman beberapa 5 tahun kalau nggak salah. Aku kepotong ya karena keluarga kan, aku harus pindah ke kota, ke luar negeri, jadi aku terpotong-potong waktunya gitu. Jadi aku minta itu aja. Yang selanjutnya yang aku tumpahin tuh ide-ide dari semenjak kemarin webinar itu, mungkin kita juga ambil spot dari masing-masing kita ini. Penyiar pasti punya salah satu skill deh. Entah itu nyanyi, entah itu baca puisi, entah itu anything lah ya Mas, yang bisa dijual di udara gitu loh, dijual di udara. Atau mungkin kita baca puisi, atau kita mungkin review novel, apapun lah gitu. Kayaknya sekarang belum ada deh gitu-gitu, aku bilang. Kita masih terpaku paling baca berita, info, cuman beberapa sekedar sapaan aja gitu. Ya gitulah Mas yang kemarin aku ikutin. Aku bilang tapi keren kemarin, loh. Mbak Eva nangkep banget konsep yang kemarin kita bahas ya gitu. Tapi pertama ya memang udah nggak bisa sekali udah siaran akan menjadi penyiar selamanya gitu, meskipun tidak punya radio gitu kan gitu. Dan yang kedua tadi menarik juga kalau bicara soal segmen anak gitu. Anak itu ada banget sebenarnya, cuman ntar kita bahas lagi di topik yang khusus ya gitu. Aku memang pernah punya pengalaman punya radio anak-anak dan berhasil gitu. Terus tapi intinya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva itu adalah ayo penyiar ini keluar dari cangkangnya untuk mulai melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita di radio-radio yang lama gitu kan gitu. Supaya kita punya celah-celah baru untuk maju. Siapa tahu sukses. Iya memang di tengah teman-teman banyak yang pesimis, banyak yang skeptis gitu. Memang butuh orang-orang yang seperti Mbak Eva ini meyakinkan kembali, kita sebenarnya masih punya banyak peluang dan itu sebabnya kenapa kok Persiari itu ada gitu. Iya. Kemarin juga akhirnya aku, lu semangat banget sih, karena gue greget aja gitu. Aku pengalaman siaran aku kan nggak banyak karena terpotong-potong gitu kan. Nanti pindah kemana lagi, akhirnya aku tinggalin, gantung mic. Tapi ideku tuh nggak mati gitu. Kayaknya enak deh kalau benar. Kayaknya enak deh kalau digituin gitu.
ini minta tolong ya sama lo teman-teman yang masih siaran, tolong nih ide gue ini, tolong dong wujudin satu aja deh gitu. Kayaknya udah penuh banget. Jadi nanti siaran lihat nggak tuh ya? Oke, gimana nanti kalau udah siaran paling enggak aku udah nuangin nih ide-ide dari kepalaku yang udah lama aku simpen gitu loh. Kebayang. Itu passionnya kuat banget tuh Mbak Eva. Jadi makanya kepalanya mau pecah mikirin pengen buat konten lagi gitu. Thank you ya Mbak Eva. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Yoi. Oke, siap. Mas Yoyo di Radio Jambi apa monitor? Oh ada. Sore Mas. Halo. Suaranya belum terdengar. Mas Yoyo, mic-nya udah bunyi, udah sudah hijau tapi belum ada suaranya. Oke, belum ya? Mas Dimas Agus belum sudah keluar. Oke, sekarang sudah. Apa kabar, Mas? Belum kedengeran Mas Yoyonya, Om. Oh, belum kedengeran ya? Ya udah, Mas Dimas Agus Purnomo. Belum ada. Mbak Herni Nelwan. Herni Nelwan. Apakah monitor? Ya, selamat malam Bung Patrick. Selamat malam. Malam ya udah di situ ya. Malam semuanya. Malam, ya. Indonesia Timur kita malam Pak. Ya, salam dari Manado. Bisa cerita nih apa kegiatannya sekarang dan bagaimana topik yang kita bahas ini kan tentang mengantisipasi masuk ke era digital gitu. Ini pengalamannya Mbak Herni gimana? Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Pengalaman juga sebelum webinar yang pertama itu, nah kita timba ilmu juga ya, biarpun ya mau tidak mau, biarpun karena hobi juga akhirnya jadi pekerjaan nih Bung Patrick sampai sekarang. Oke. Gitu. Jadi ini bisa beri motivasi masih untuk belajar lagi. Kalau kita di Radio Monti ini Bung Patrick, dulu masih amatiran sih di tahun 68 ya. Oke. Udah legend ini. Kita mulai siaran di dunia radio sejak 80-an, tapi kita masih isi acara. Itu pengalaman saya dulu Pak ya. Baru pernah juga ke AM Stereo Radio Monti ini, ada banyak pergumulan juga sih Pak. Tapi begitu kita kan radio di bawah keuskupan Manado, jadi relevansinya kita lebih perhatian. Tapi perlahan-lahan kita rubah itu, akhirnya kita bisa masuk ke semua segmen. Sampai sekarang pun ya, kita sudah ke FM, kita berusaha sebaik mungkin. Memang tidak gampang Pak, apalagi sekarang sudah hampir ke dunia digitalisasi. Bukan sudah hampir, malah memang sudah di dunia digitalisasi. Kalau Pak kami yang sini mungkin sudah dulu kan tidak mengenal adanya komputer, kita lagu-lagu dulu masih istilahnya dengan kaset, baru sempat keringan juga Pak. Ya begitulah, mau tidak mau juga harus berani maju, mesti belajar juga untuk digital itu sendiri Pak. Tapi memang perlahan kita ke di Radio Mountain ini ya ada program-program acara seperti yang saya dengarkan tadi, ada beberapa teman-teman ya. Ini jadi pedoman juga untuk kami semua di sini. Kalau memang kalau untuk program acara di sini kita berusaha untuk semua segmen Bung Patrick. Karena memang sekarang tadi jangan mati lah. Kalau boleh kita tetap menjaga audiensnya dengan baik. Tapi kondisi sekarang berarti baik-baik saja nih Bu Herni ya di situ ya. Iya, kita semua baik-baik, tapi memang harus peran iklan juga sih. Oke. Jadi intinya belum terlalu berdampak yang seperti terlalu parah gitu ya. Maksudnya masih bisa bertahan dengan culture dan kondisi yang memang tidak terlalu banyak tuntutan hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi tadi. Iya, memang harus bisa dipertahankan Bung Patrick, karena kan kalau di Manado ini ada beberapa radio sempat resign Pak ya. Jadi kita berusaha supaya memang radio tetap selalu ada di pendengar.
Dan kita juga berusaha untuk ke streaming juga. Apalagi dengan program-programnya kita berusaha juga untuk lebih ke talk show lewat live streaming gitu. Demikian Bung Patrick. Oke. Terima kasih sudah bergabung juga di obrolan kita pada sore hari ini. Salam buat teman-teman semua di Manado. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu Herni. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bung Patrick. Oke. Ada Bang Y RRI Padang. Bang Y RRI Padang. Yang menarik ini, oke. Bang Y, apa kabar? Selamat sore, Om Patrick. Sore. Salam kenal. Ya, RRI ini digitalisasinya udah jalan banget kelihatannya. Apakah sama yang saya tahu di Jakarta gitu? Di Padang udah juga seperti itu, Bang Y? Iya, sebelumnya salam kenal, Om Patrick. Saya mungkin bisa dibilang masih junior banget ya kalau dibanding yang hadir di sini gitu. Artinya kalau dibanding Mas Wir kan sudah lama di El Sinta, Om Patrick sudah lama, mungkin kayak almarhum Om Errol juga sudah lama. Kalau saya mungkin mulai aktif di radio itu di 2005 baru. Ya udah lumayan lama lah. Di swasta. Dan alhamdulillah gabung di RRI di 2007 gitu. Kebetulan saya juga penyiar di RRI Padang. Nah kalau ngobrol kebetulan topiknya penyiar di era digital dan juga digitalisasi, memang kalau seperti yang Om Pet bilang tadi, RRI Jakarta sudah mulai nampak mulai nampak berdigitalisasi ya, otomatis di daerah hampir di seluruh RRI Indonesia juga mau tidak mau mengikuti, Om. Karena kebijakan dari direksi berarti kan? Ya. Kebijakan dari bentuknya direksi, seperti apa itu? Salah satunya dengan adanya beberapa pembaruan, kami punya ada 2 aplikasi saat ini. Ada namanya aplikasi RRI Digital, itu juga bisa mendengarkan radionya, ada radio visualnya, kemudian juga ada teksnya, ada gambarnya juga ada, kemudian juga ada chatnya juga ada di situ dalam satu aplikasi, gitu Om. Ya, kalau menurut Bang Y, apa yang sudah terjadi di RRI dengan semua infrastrukturnya yang sangat luar biasa karena memang disupport ya sama government gitu. Apakah bentuknya sudah dianggap udah ketemu gitu atau masih mencari bentuk-bentuk yang lebih pas lagi gitu? Gimana ya Om ya, kalau kita bicara soal RRI kan memang akarnya adalah radio yang memang untuk seluruh publik pelosok, ya. Publik untuk seluruh publik. Tidak hanya di kota, tidak hanya di kota-kota besar atau di kota-kota menengah, tapi sampai ke pelosok bahkan ke perbatasan ya, Om Patrick ya. Nah, untuk saat ini meskipun mungkin banyak survei atau data-data yang mengatakan bahwa orang mendengarkan radio saat ini sudah mulai berkurang, tapi hilang suaranya Bang Y. Halo. Oh, mungkin koneksi kali Om Patrick. Ya, ya. Oke. Kita tunggu. Bang Y. Halo. Oke. Oke ya, coba lanjut. Ya. Jadi kalau untuk di daerah-daerah pelosok mungkin radio-radio terestrial itu masih menjadi pilihan utama sepertinya. Artinya meskipun dengan sistem ataupun juga bisnis model digital ataupun juga konvergensi, mereka teman atau saudara-saudara kita yang di pelosok kan
yang penting mereka dapat informasi, ada hiburan, dan tidak ribet dengan cara mendengarkan, gitu. Makanya saya melihat kalau lembaga saya sekarang kenapa mulai pelan-pelan bergeser ke digital, ke konvergensi yang lebih digital, itu salah satunya pertama untuk targetnya itu di perkotaan, artinya memulai menggeser kebiasaan mendengarkan radio yang terestrial, kemudian memanfaatkan media sosial kah, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang one stop service, di situ bisa mendapatkan semuanya, ada terestrialnya, ada radio visualnya, kemudian juga ada bermacam-macam lah isinya. Dan kalau secara umum untuk penyiarnya ya Om ya, Iya. sekarang kan memang media sosial itu kan menjamur. Dan kita kan juga kenal dulu kalau dunia radio namanya on air personality. Air personality. Ya kan? Air personality itu justru sekarang kalau saya lihat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penyiar yang radionya mulai bergeser ke digital atau bermain di daerah digital, lebih menguatkan air personality-nya melalui media sosialnya, gitu loh. Mungkin di satu segmen bikin air personality-nya penyiarnya yang suka canda. Nah, di media sosialnya dibikin ya yang bercanda, selalu seperti itu branding yang dibuka atau dibuat kepada penonton, viewer, dan juga listener. Otomatis ya bisa saja itu berhubungannya nanti dengan pendapatan toh. Bisa saja tuh. Entah itu endorse bentuknya, entah itu periklanan. Karena sudah mulai banyak sekarang kalau dilihat rata-rata produk-produk sekarang, bahkan seperti yang Om share di grup, untuk launching produk, launching tour pabrik, itu rata-rata yang dipanggil itu bukan media malah, tapi justru influencer kan, karena mereka di luaran sana memiliki pengaruh yang luar biasa, gitu loh. Nah, radio sebenarnya juga bisa gitu kalau menurut saya, dengan air personality-nya penyiar itu bisa aja tuh jadi kayak influencer di luar sana. Bentuk atau bangun karakteristik air personality-nya yang kuat dengan dukungan support dari lembaga radionya. Nah, bisa jadi itu salah satunya nanti yang diundang itu ya bisa aja dari penyiar radio teman-teman penyiar radio itu gitu loh Om. Ya. Keren itu. Ke situ gitu loh Om. Ya, itu keren banget Bang Ye. Satu pola pikir yang kayaknya memang arahnya ke situ tuh gitu. Air personality menjadi kunci banget memang gitu. Apalagi untuk penyiar kalau kita mau mandiri ya gitu. Iya. By the way, apa namanya sangat betul udah gitu arah pemikirannya, dan saya percaya banget karena RRI pelatihannya kan juga gencar sekali saya lihat gitu. Sayangnya saya sih sudah dikasih WA kalau waktunya sudah habis. Jadi lain kali kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Boleh Bang Om. Ye, RRI Padang, sukses selalu, salam buat teman-teman di sana. Siap, terima kasih Om. Salam buat teman-teman juga. Ya oke. Teman-teman yang lain yang belum sempat saya sapa untuk ngobrol, mohon maaf sebelumnya. Kita hari ini tadi ada 22, sekarang tinggal 19 orang. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi keren. Saya pikir orang-orang yang bergabung hari ini qualified banget gitu. Sehingga kita bisa ngobrol dengan banyak masukan, banyak insight gitu. Saya jadi gatel banget. Rasanya pengen ketemuan offline nih kita ya kalau kayak gini. Semoga nanti Persiari bisa dapat sponsor yang bagus gitu, karena orangnya sedikit, saya bocorin aja sedikit gitu. Kita pengen ngadain konferensi memang untuk orang-orang radio supaya bisa kumpul. Pengennya sponsor yang bisa cover up kita untuk bisa ketemuan. Kalau nggak bisa langsung semua, ya mungkin per daerah gitu.
untuk kita bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung. Jadi tolong support terus Persiari. Kita di sini pekerjanya volunteer, jadi kita juga tidak bekerja juga meluangkan waktu kita sebisa mungkin gitu. Tetapi kita berharap dengan adanya kolaborasi, kemudian kita bisa sharing, kita bisa saling memotivasi. Saya pikir ini akan menjadi semangat baru untuk teman-teman penyiar untuk tidak merasa skeptis dengan banyaknya orang-orang radio yang memang justru dengan cerita-ceritanya, dengan sindiran-sindirannya itu kok malah bikin pesimis gitu kan gitu. Harusnya dibalik nih, justrunya kita harus optimis karena ya digitalisasi itu membuat kita benar-benar tanpa batas, harusnya justru bukan sebaliknya gitu. Cuman memang fase peralihan ini tuh butuh out of the box mikirnya itu harus benar-benar. Kita ini terjebak sama mindset yang udah lama sih gitu, dengan gaya nyamannya orang radio zaman dulu. Siaran seadanya aja masih keserempet sama iklan gitu kan gitu. Tapi sekarang kan udah nggak bisa begitu gitu. Konsepnya udah beda banget gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung pada sore hari ini di Persiari Open Forum. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Thank you untuk Kak Rehan yang sudah bersedia menjadi host dan mengawal kita semua pada sore hari ini. Kak Rehan, silakan ditutup acaranya. Oke, terima kasih Om Patrick. Ya. Sorry, aku ada dikit lagi nih jawab. Ya, boleh. Oh, ada yang di chat. Bentar ya, aku lihat. Oke, untuk Pak Muhammad bin Jahidin ya, gitu. Nanti kita kontak-kontak ya. Pokoknya tetap semangat walaupun sudah tidak aktif karena pindah domisili dari Semarang ke Bandung. Tapi kalau mau nanya apakah nasib penyiar ke depan masih dapat dilihat bersinar, bersinar sekali. Kalau yang memang lebih berat itu sebenarnya pemilik radio sekarang itu memang sesak napas gitu, karena kos radionya harus mereka usahakan dengan sangat keras. Tetapi kalau penyiarnya sebagai person, waduh, masa depannya itu mulus ke depan harusnya gitu, tergantung sejauh mana kita bisa beradaptasi. Saya pikir itu jawaban terakhir. Silakan Kak Rehan. Oke, terima kasih Om Patrick. Ini juga ada teman yang minta katanya foto bareng dulu. Oke, saya fotoin, tapi saya nggak bisa screenshot ini. Oke, saya fotoin ya, buka kameranya. Yo, silahkan dibuka kameranya. Saya mohon maaf nih Om Patrick, nggak bisa buka kamera. Oke. Sambil ada kerjaan di mobil. Ya, Om Wirio di mobil ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah saya foto. Lagi-lagi pakai satu. Kamera HP. Ada yang terlambat tadi dari RRI. Lagi-lagi ada yang satu kali lagi ya. Sebentar, Om Patrick, sebentar. Ini saya nyalain video aja deh. Ternyata saya ya? juga nih. Udah, Om Patrick. Udah, oke. Thank you semuanya ya. Tunggu, Om Patrick. Sebentar. 1 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sudah semuanya ya, teman-teman. Yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih Om Patrick yang sudah memberikan inspirasi buat teman-teman Persiari di seluruh Indonesia, dan juga teman-teman yang udah berbagi cerita bagaimana perjuangannya ya kerja di radio. Mungkin memang pemilik radio saat ini memang berat ya, apalagi kosnya itu harus dipotong dengan gaji karyawan, listrik dan lain-lainnya. Memang makin kesini ini banyak tantangan untuk penyiar radio maupun owner dari radio tersebut. Terima kasih banyak buat teman-teman, dan mungkin kalau ada yang ketinggalan nanti bisa tonton ulang di YouTube-nya Persiari ya. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih juga Mas Wirio sebagai Ketua Umum Persiari yang selalu mendukung kegiatan
Persiari Indonesia di tahun 2025. Semoga kita punya event off air atau offline ketemu langsung. Semoga bisa berbagi ceritanya lebih banyak. Nanti kita jumpa lagi di Persiari Open Forum berikutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih semua. Thank you Kak Rehan, thank you Persiari. Recording stopped.